Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi untuk hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran ketiga. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Ayo anak-anak amati gambar berikut ini dengan cermat. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar tersebut? Ya, mereka sedang bermain ayunan. Ayo anak-anak kita membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita menulis. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Kalian membuat 5 pertanyaan. Jangan lupa menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimat tanya, misalnya, ada berapa jumlah ayunan di taman kota? Nah, di belakangnya diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca kembali teks bacaan bermain di taman kota. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita berdiskusi dan kita cari tahu makna kata-kata berikut ini. Kata yang pertama adalah taman. Maknanya kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Kata yang kedua adalah kota. Maknanya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kata yang ketiga adalah ayunan. Maknanya mainan untuk berayun-ayun.
Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui makna arti kata, selanjutnya ayo buatlah kalimat dengan 3 kata tersebut. Kata yang pertama adalah taman. Contoh kalimatnya, setiap sore saya selalu bermain di taman. Kata yang kedua adalah kota. Contoh kalimatnya, udara di desa lebih dingin daripada udara di kota. Kata yang ketiga adalah ayunan. Contoh kalimatnya, sudah lama sekali saya tidak bermain ayunan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kalimatnya. Kalian bisa membuat kalimat kalian sendiri. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata Bu Guru. Hore! Jawab anak-anak. Ayo anak-anak, kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda pada ayunan, alat dan bahan yang dibutuhkan, tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Petunjuknya, amatilah alat dan bahan satu persatu, lalu isilah titik-titik di bawah ini. Ayo anak-anak, perhatikan. Benda yang pertama ada tali ayunan. Ciri-ciri benda terbuat dari besi kecil yang kuat. Bentuk bendanya panjang. Yang kedua, nama bendanya adalah tempat duduk ayunan. Ciri-ciri benda berwarna biru, terbuat dari kayu. Bentuk benda segi 4. Nama benda yang ketiga, tiang ayunan. Ciri-ciri benda terbuat dari besi yang kuat dan bentuk bendanya panjang. Nah, anak-anak, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Beni, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Ayo anak-anak, selanjutnya kita membaca. Bacalah teks berikut ini dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Tanya Beni. Oh begitu, 14 kop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jawab Mei. Perhatikan contoh berikut. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Caranya kita kurangi. 30 dikurang 5 sama dengan 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi 30 dikurang 5, 5-nya ada 6. Jadi jawabannya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sekarang kalian selesaikan soal berikut sesuai dengan contoh yang tadi. Kerjakan di buku tulis tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo kita berkreasi.
Buatlah kotak tisu dari kertas karton. Perhatikan ya anak-anak cara membuatnya. Caranya sangat mudah. Yang pertama, buatlah pola hias kotak tisu dengan pensil. Lalu, sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Kemudian taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba anak-anak. Ayo kita membaca kembali. Bacalah teks percakapan berikut. Katanya, tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisan? Tanya Edo. Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berurut turut 3 bilangan ya? Tanya Beni. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu, kata Bu Guru. Bagaimana caranya Bu? Tanya Beni. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulainya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, dihitung dulu pembagian awalnya. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Lalu kita lanjutkan pembagian selanjutnya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Baik anak-anak, sekarang perhatikan contoh berikut. 10 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan, kita hitung dulu yang 10 dibagi 5, hasilnya 2. Lalu hasil yang tadi 2 kita bagi 2 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah 10 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Baik anak-anak, setelah ini kalian hitunglah pembagian berikut ini. Tulis di buku tulis matematika kalian masing-masing. Hitung dengan teliti ya anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.